David bisa minta tolong untuk buka dalam doa. Ibu, siapa Pak Bambang? Ibu Emi David ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Bapa yang murah hati. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk saling mendoakan, saling mengasihi. Juga kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang boleh mengimani bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang benar. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya pakai Pak Bambang di dalam pemberitaan firman, sehingga kami yang mendengarnya boleh mengerti dan dapat menjalankan. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Emi. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab 1 Raja-Raja, di dalam ayat yang di dalam pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya. Malam ini kita akan melihat satu renungan yang saya beri tema bimbingan Allah atas umatnya. Kita lihat satu bacaan yang terdapat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang itu ayat 9 sampai ayat yang ke-18 itu teksnya ya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kisah daripada Nabi Elia, Nabi Elia yang sedang melarikan diri. Nabi Elia yang sedang melarikan diri ke Gunung Horeb, sedang ketakutan, karena dia diancam oleh istri daripada Raja Ahab, diancam oleh istri dari Raja Ahab. Nah, kalau kita perhatikan di pasal 19 ini, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18, di mana Allah akhirnya harus datang menjumpai Nabi Elia di dalam persembunyiannya, di dalam pelariannya, di dalam ketakutannya. Jadi bagaimana Elia tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan daripada pelayanannya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, maka pada saat Elia bersembunyi di sebuah goa di Gunung Horeb, lalu Allah datang dan berfirman kepada Elia. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu
di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Nah, Bapak Ibu, kata "apakah kerjamu di sini, hai Elia" ini juga dituliskan di dalam ayat yang ke-9, di dalam pasal yang ke-19 ini. Ya, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datanglah kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Nah, Bapak Ibu, kita seringkali dalam kehidupan kita merindukan bimbingan Allah itu sebuah tuntunan yang sangat jelas. Sebuah bimbingan Allah, tuntunan Allah yang begitu dapat ditangkap oleh indera kita dan sedikit agak yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat di atas kejadian-kejadian seperti biasa. Saat Allah menyapa umatnya, saat Allah menyapa seorang pribadi, maka yang diinginkan manusia ini seringkali peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah, maka pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini menunjukkan ya, bahwa pada saat ada angin besar dan kuat yang mampu membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu itu, orang menyangka bahwa Tuhan datang dengan kuasanya, dengan kekuatannya, lalu dia datang berbicara kepada umatnya. Tetapi di ayat yang ke-11, Tuhan tidak ada di sana. Tidak ada Tuhan dalam angin yang kuat, angin yang besar itu. Lalu kemudian menyusul sesudah angin itu ada datang gempa bumi. Ada datang gempa yang begitu dahsyat. Dan orang menyangka bahwa kehadiran Tuhan yang dahsyat itu sehingga bumi bergetar. Orang menyangka setelah itu baru Tuhan berbicara. Tetapi di ayat ini, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api. Maka orang berpikir setelah api itu maka ada Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan juga di dalam api itu. Tetapi justru saat sesudah api itu datanglah bunyi angin yang tenang, angin yang sepoi-sepoi. Ya, justru di sanalah Allah memperdengarkan suaranya kepada Elia yang bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali fenomena-fenomena seperti inilah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Maka pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami masalah yang kita hadapi,
kita sering datang kepada Tuhan meminta bimbingan Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, maka Alkitab mencatat ada 6 bimbingan Allah menurut catatan Alkitab yang muncul, ya, yang pernah ada secara berbagai macam cara. Ya, yang pertama, Allah itu membimbing berbicara kepada umatnya atau kepada seorang manusia melalui fenomena plus suara. Ya, dengan fenomena yang kelihatan, yang muncul, lalu ada suara. Ya, seperti pada saat Musa, ya, Musa melihat semak yang menyala, melihat semak yang menyala, itu sebuah fenomena tetapi tidak terbakar. Ada semak yang menyala tapi tidak terbakar. Sebuah fenomena yang dia lihat, maka Musa datang menghampiri. Lalu saat dia menghampiri, maka ada suara, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana kamu berpijak itu adalah kudus. Maka Musa mendengarkan suara Allah, ya, melalui fenomena itu. Ada beberapa hal yang hampir sama dengan Musa, ya, di mana Abraham juga saat mempersembahkan, lalu malaikat Tuhan melalui persembahan yang dia taruh itu, lalu ada suara berbicara. Ya. Lalu Alkitab juga mencatat bagaimana bimbingan Allah kepada umatnya atau kepada seseorang itu lewat utusan yang supranatural. Ya, beberapa kali ditulis dalam Alkitab malaikat yang datang untuk berbicara, membimbing seseorang, membimbing manusia untuk bisa mengikuti arahan yang Tuhan mau melalui malaikat. Lalu cara Allah membimbing umatnya terkadang melalui mimpi dan penglihatan. Sebagaimana Yusuf bermimpi, sebagaimana nabi-nabi yang mendapatkan penglihatan, dan juga Rasul Paulus juga mendapatkan penglihatan saat dia harus melayani jemaat di Tesalonika karena ada orang yang berteriak-teriak di wilayah Makedonia untuk meminta pertolongan, untuk meminta pelayanan Paulus. Lalu ada cara yang dipakai oleh Allah dengan memperdengarkan suara yang dapat didengar. Suara yang dapat didengar. Lalu yang kelima ada suara manusia. Jadi suara manusia yang dipakai atau suara yang dapat didengar itu yang dipergunakan Allah untuk membimbing umatnya. Pada saat Abraham dia harus keluar dari tanah nenek moyangnya, dia mendengar suara Tuhan, keluarlah engkau dari tanah leluhurmu. Pada saat dia akan menyembelih Ishak di atas Gunung Moria, maka ada suara yang memperdengarkan untuk melarang Abraham menyembelih Ishak. Ya, jangan sembelih anak itu. Suara manusia yang juga jelas terdengar, seperti Samuel yang kecil saat dia harus ada di bawah bimbingan Imam Eli, maka ada suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Ya, 3 kali suara itu memanggil Samuel, dan yang ketiga Imam Eli mengatakan, jika ada suara itu memanggil kamu, katakan, aku hambamu ini mendengar. Lalu yang keenam, Allah berbicara melalui roh manusia, ya, melalui suara yang kecil dan lembut di dalam setiap hati manusia. Allah ingin berbicara kepada manusia. Nah, maka kita mungkin tidak mendapati fenomena plus suara, atau kita tidak mendapatkan bimbingan seperti utusan supranatural atau mimpi penglihatan
atau suara yang audible yang bisa didengar lalu jelas lalu kita berjalan di dalam bimbingan Allah. Tetapi mari kita pikirkan, renungkan bahwa ada cara Allah yang membimbing kita, menolong kita dengan roh yang ada dalam hidup kita. Ya, karena di dalam Amsal itu mengatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Ya, suara yang kecil dan lembut itu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita tentang apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu melalui setiap pengalaman kehidupan, masalah yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Ya, melalui firman yang kita baca, dan firman itu mengingatkan kita, menolong kita. Ada rema yang membuat kita mendengarkan satu suara untuk kita melakukan sesuatu di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita dibimbing Allah itu di dalam sebuah proses. Ya, kita dibimbing Allah dalam sebuah proses. Ya, seseorang, sesuatu, dan serangkaian peristiwa pengalaman itu dibawa supaya mengikuti bagaimana kita ini masuk ke dalam bimbingan Tuhan. Ya. Ada seseorang, ada sesuatu, ada serangkaian peristiwa yang kita alami itu yang membawa kita untuk mengikuti jalur bimbingan Tuhan. Maka peristiwa yang dialami oleh Elia sebenarnya Allah memberikan bimbingan, ya sekalipun tidak dengan suara langsung, tetapi melalui seseorang, melalui sesuatu kejadian, melalui serangkaian peristiwa yang dia alami. Sebenarnya Allah ingin membimbing Elia bagaimana Tuhan itu berkehendak di dalam kehidupannya. Ya, kalau Bapak Ibu baca, ya dimulai dari pasal yang ke-17, ya, dimulai dari pasal yang ke-17 bagaimana Elia itu dipelihara Tuhan. Ya, Elia dipelihara Tuhan di tepi Sungai Kerit. Pada saat dia mengatakan bahwa tidak akan ada hujan, kata Elia, tidak akan ada hujan. Ya, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, itu di dalam surat Yakobus dicatat, ya menjadi catatan bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi doanya itu didengar oleh Tuhan. Elia orang biasa, doanya didengar oleh Tuhan. Bahwa Elia mengatakan tahun-tahun ini tidak akan ada hujan kecuali kalau kukatakan. Dan betul, ya. Nanti pada akhirnya sepanjang tiga setengah tahun, ya baru saat Elia itu berdoa untuk minta hujan dan hujan itu datang. Pada saat kekeringan, Elia dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk tinggal di tepi Sungai Kerit. Ini cerita yang sangat terkenal bagaimana Elia itu dikasih makan ya oleh burung gagak setiap hari, ya dia dipelihara melalui burung gagak yang membawa daging, ya membawa roti, ya kepada Elia. Dia bisa minum di Sungai Kerit. Dia makan, diantar, ya makan daging, ya makan roti yang dibawa oleh burung gagak dan kenyang. Beberapa waktu tinggal Elia dipelihara dan dia hidup. Nah, pada saat Sungai Kerit mulai kering, Elia disuruh pergi ke wilayah Sidon, ke daerah Sidon untuk menemui seorang janda. Menemui seorang janda di Sarfat yang sebenarnya juga kehabisan cadangan makanan, dan dia mengatakan, janda itu pada saat Elia mengatakan buatlah satu roti untuk aku makan.
janda itu mengatakan, ya memang tinggal hanya ini milik kami. Hanya satu genggam tepung ini untuk aku dan untuk anakku. Dan jika aku melakukannya ini untuk engkau, maka kami tidak mendapatkan bagian. Setelah itu kami kelaparan dan kami akan mati. Tapi Elia mengatakan, buatlah dahulu untuk aku. Dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Janda itu beberapa waktu lamanya tidak kehabisan tepung dan tidak kehabisan minyak. Lalu di pasal 18 bagaimana Elia bertemu dengan Obadya, seorang pemimpin atau pegawai istana, kepala istana Raja Ahab. Seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia bercerita kepada Elia bahwa Tuhan memelihara 100 nabi-nabi yang disembunyikan, yang dipelihara, dikasih makan tiap hari. Masih ada orang-orang yang terpelihara pada waktu nabi-nabi Tuhan itu dikejar oleh Isabel dan dibunuh. Semua orang yang bertugas sebagai nabi dibunuh oleh Isabel. Kemudian bagaimana Elia berada di Gunung Karmel, dan Bapak Ibu tahu yang ada peristiwa yang terjadi di Gunung Karmel. Bagaimana Tuhan menunjukkan mujizat saat api itu datang dari langit dan membakar korban, di mana Elia dan 450 Nabi Baal bertanding Allah mana yang lebih hebat. Sehingga Elia menunjukkan bahwa Allah orang Israel, Yehova itu adalah Allah yang dahsyat, yang mampu menurunkan api dari langit dan membakar korban milik Elia, sehingga 450 Nabi Baal itu mati disembelih. Ini luar biasa. Lalu kemudian perjalanan di Gunung Horeb, menuju ke Gunung Horeb. Begitu luar biasa. Ada seseorang yang dipertemukan dengan Elia, ada sesuatu yang ditunjukkan kepada Elia. Ada serangkaian peristiwa yang dialami, bagaimana Allah itu membimbing untuk mengikuti jalur bimbingan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita melihat Elia sedang putus asa, Elia ketakutan, Elia kehilangan harapan pada saat masalah itu hadir di dalam hidupnya. Bimbingan Allah saat Elia menuju ke Gunung Horeb. Ya, kalau kita baca di pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ini tidak tanggung-tanggung. Bagaimana Tuhan itu menolong pada saat Isabel mengancam ya bahwa Elia harus ditangkap ya dan Elia harus dibunuh. Maka Elia melarikan diri. Ya, di ayat yang ketiga pasal 19, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Beersheba yang masuk wilayah Yehuda, ya, dia sudah menyeberang keluar dari wilayah Raja Ahab, ya, karena dia keluar dari kerajaan Israel, dia masuk ke kerajaan Yehuda di wilayah Beersheba yang adalah masuk wilayah Yehuda. Lalu dia berpikir, Raja Ahab itu baik dengan Raja Yehuda yaitu Yosafat. Jangan-jangan aku di Yehuda pun, di wilayah Yehuda, aku tetap tidak aman. Maka dia meninggalkan bujangnya di situ. Lalu dia pergi sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesuatu yang ironis, Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat kontradiktif yang dilakukan Elia. Kalau kita perhatikan, Elia lari ke Beersheba, lalu dia masuk ke padang gurun seharian perjalanan untuk menyelamatkan nyawanya dari Isabel. Dia lari menyelamatkan nyawanya. Setelah itu dia berkata kepada Tuhan, biarlah aku mati saja. Ini lucu.
Bagaimana dia lari untuk menyelamatkan nyawanya, tapi di akhir kalimat yang disampaikan kepada Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku. Jadi dia lari untuk apa dari Isabel? Biarlah dia ditangkap, toh juga mati. Tetapi dia lari jauh-jauh, tapi dia juga ingin mati. Lalu kemudian dia berbaring di bawah pohon arar itu. Ya, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia di ayat 5 serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Dalam keputusasaan, Allah tetap datang membimbing Elia, memberikan malaikatnya untuk datang memberi makanan dan air untuk makan dan minum. Dia tidur berbaring lagi. Malaikat datang lagi, kasih makanan lagi, kasih air untuk makan dan minum. Kata malaikat, sebab kalau tidak, engkau makan, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Poin kelima, Elia menuju ke Gunung Horeb. Itu juga bimbingan Allah disertai dengan sesuatu yang supranatural. Tetapi tetap saja Elia tidak memiliki pengertian, tidak memiliki pemahaman bahwa proses yang dia alami melalui seseorang, melalui sesuatu, melalui serangkaian peristiwa yang sudah dia alami, dia tetap tidak bisa mengerti bimbingan Allah di dalam hidupnya. Maka kehadiran masalah itu menghalangi kehadiran bimbingan Allah. Seringkali masalah yang muncul itu menghalangi kita untuk melihat adanya bimbingan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang memiliki potensi untuk merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh Elia. Dalam keputusasaan. Dan akhirnya Elia mengatakan, lebih baik aku mati saja. Karena Elia merasakan dia sudah melakukan apa yang terbaik, yang benar. Tetapi kenyataan hasilnya itu di luar harapan yang dia pikirkan, yang dia perkirakan. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, kalimat yang sama yang dijawab oleh Elia pada saat Tuhan menanyakan, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Gak ada gunanya aku melakukan apa yang aku lakukan selama ini untuk Tuhan. Aku giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Aku beriman kepadamu. Aku berdoa kepadamu. Aku melakukan segala sesuatu untuk Engkau. Tetapi tinggal aku seorang diri yang hidup, dan itu pun aku terancam. Mereka ingin mencabut nyawaku, mengejar aku." Dua ayat dan dua jawaban yang sama yang disampaikan oleh Elia kepada Allah. Dua kali pertanyaan yang sama, dua kali jawaban yang sama. Elia tidak pernah sadar bagaimana pengalaman yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupannya. Kehadiran masalah itu menghalangi apa yang sudah dilakukan saat Allah membimbing Elia dalam perjalanan sampai ke Gunung Horeb. Maka di ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai,
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kalau kita lihat bagaimana Elia memiliki tugas pelayanan yang dia tinggalkan, yang Allah ingin supaya dia lakukan. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Lalu 16, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Elia diminta, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Karena Allah menginginkan Elia kembali di dalam pelayanannya kepada Tuhan, yaitu mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, dan mengurapi Elisa, pemegang tongkat estafet untuk meneruskan kenabian daripada Elia. Di tengah berbagai kesulitan, ketika badai hidup itu menerjang, apakah kita merasa hidup ini seolah-olah gelap sama sekali? Kehadiran masalah itu menutupi, membutakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita dan hati kita, suara lembut yang ada dalam hidup kita, itu tertutupi oleh sibuknya, bisingnya masalah yang kita dengar. Kita lalu merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini. Baiklah kita sejenak berdiam diri, mendengar suara Allah di dalam angin yang sepoi-sepoi itu, bagaimana Allah hadir, Allah datang, dan Allah ingin berbicara kepada kita sekalian. Allah itu hadir di tengah-tengah ketenangan dan kedamaian. Di sanalah Allah kemudian memberikan firman-Nya kepada Elia, bukan pada saat angin yang kuat, angin yang besar itu. Bukan di tengah-tengah gempa bumi yang dahsyat. Bukan di tengah-tengah api yang menyala. Tetapi di dalam ketenangan angin yang sepoi-sepoi basah itu, Allah berbicara kepada Elia. Dalam ketenangan itulah Elia kembali dikuatkan untuk tetap melanjutkan tugas dan pelayanannya sebagai nabi Allah. Ada penderitaan, ada kesulitan. Tuhan menghadirkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Pada saat kita melihat orang yang harus hidup di pinggir jalan dengan baju apa adanya dan tidur di dalam gerobak, dia berpindah-pindah, dia menarik gerobaknya, di mana dia ngantuk, gerobaknya itu menjadi rumahnya untuk ditutup di atasnya supaya tidak ada angin, tidak ada hujan, lalu dia tidur di situ. Apakah Allah tidak berbicara kepada kita bahwa aku memelihara engkau sampai saat ini? Pada saat kita melihat orang mengais-ngais makanan di sampah, apakah Allah tidak berbicara kepada kita bahwa aku memelihara engkau dengan baik dan dengan luar biasa? Ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apakah Tuhan tidak sedang berbicara kepada kita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan? Bagaimana bimbingannya itu nyata di dalam segenap kehidupan kita. Ya, malam ini tadi Like pamit sama saya. Dia bilang, aku mau ke Dokter Carlos untuk melihat membaca hasil MRI yang kemarin sudah dilakukan. Ya, jadi hasilnya dibawa hari ini untuk dilihat. Ya, dan saya berterima kasih ya karena Like juga bisa di MRI ya, karena saya tahu itu, waduh, kalau di MRI ini harganya cukup mahal gitu ya. Saya bilang ya sudah, tunggu BPJS aja dah gitu ya. Tunggu BPJS itu kan, tapi ngantri gitu ya. Mungkin Like telepon sama Bu Lisa,
Kapan bisa ngantri itu, bisa nanti di MRI kalau di Suwandi itu. Wah ya kira-kira ngantri nanti 1 bulan lagi begitu ya. Ya, tapi bersyukur ya karena ada Bapak Ibu yang membantu sehingga Like bisa kemarin di MRI untuk melihat ya, karena kadang-kadang dia tahu-tahu untuk berdiri saja susah karena ada yang sakit. Ya, beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, dia harus meminta Esther untuk menggantikan menjadi WL karena Sabtu malam dia kesakitan dan waduh kalau besok aku WL terus kakiku sakit bagaimana? Lalu telepon Esther untuk menggantikan. Ya, tetapi di dalam kesakitannya juga saya mengatakan bagaimanapun yang terjadi, kita masih bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ya, belajar kepada Paulus, melihat Paulus yang juga dalam kondisi sakit yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku tidak akan memberikan kesembuhan dari sakitmu itu, dan Paulus mengatakan kesakitanku ini bukan masalah bagi aku untuk tetap melayani Tuhan, dan dalam kesakitanku ini bukan menutup semua bagaimana aku melihat bimbingan Tuhan. Ya, sampai dia masuk ke dalam penjara dan dia tahu berakhir kepada hukuman mati dan dia mengatakan Allah tetap ada bersama dengan aku. Allah tetap membimbing aku. Ya, dengan caranya. Maka Paulus sangat-sangat mengerti bagaimana dia melihat apapun yang ada di dalam kehidupannya. Dan dia melihat sebagai bimbingan Allah, pertolongan Allah, pimpinan Allah. Sehingga apapun yang dia alami tidak pernah menggentarkan dia untuk tidak mau melayani Tuhan atau dia lari dari Tuhan seperti Elia lari dari Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa jika kita melihat segala sesuatu, kita belajar apa yang Tuhan sedang katakan dalam hidup kita. Mungkin melihat orang yang sakit, kita juga mendengar suara Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kita. Apapun yang terjadi, kita masih bisa melihat bagaimana Tuhan itu berbicara. Mari kita tinggal di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan untuk melihat, ya, tetap tinggal tenang di dalam Tuhan adalah sesuatu pilihan bagi kita untuk menikmati, ya, merasakan bagaimana kita menikmati pertolongan Tuhan, menikmati hidup kita. Tinggal dalam keheningan tidak berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi tinggal dalam keheningan, dalam ketenangan itu adalah sebuah kesediaan untuk mendengar dengan hati kita. Dengan demikian kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk memahami panggilan hidup. Sehingga kita melayani sampai kita punya komitmen untuk melayani sepanjang hidup kita. Yang lalu kita pernah mendengar satu ilustrasi yang disampaikan Pak Joy tentang seorang penjual roti, ya, yang tidak mendengar suara pembelinya karena dia sendiri sibuk dan dia berteriak karena dia ingin laku, maka dia berteriak-teriak, ya, roti, roti, supaya orang dengar. Tetapi pada saat pembeli itu memanggil dia, mereka tidak dengar, atau rekaman suara yang biasa di tukang-tukang roti itu, ya, roti, roti, roti gitu ya, sari roti begitu ya, sudah. Maka karena terlalu kencang maka tidak dengar. Ya. Lalu saya membaca sebuah ilustrasi tentang seorang tukang kayu yang kehilangan jam tangan kesayangannya. Seorang tukang kayu yang bekerja, ya, di bawah tumpukan-tumpukan kayu yang banyak, ya, yang habis diketam, yang macam-macam, sehingga ada banyak tumpuan-tumpuan kayu yang tidak dipakai, yang seperti sampah yang ada, lalu jam tangannya itu terlempar masuk di tengah-tengah tumpuan kayu itu. Seorang tukang kayu ini panik, ya, lalu dia membuka semua kayu itu, ya, sehingga berbunyi karena gesekan kayu, lemparan kayu, berbenturan, ya, orang Surabaya dieker-eker, ya,
sana sini dibongkar-bongkar bangkir dan lain sebagainya, dia tidak menemukan jam kesayangan itu. Dia tidak menemukan jam kesayangan itu. Lalu waktu orang datang dan menanyakan kenapa engkau tidak bekerja, lalu kenapa engkau membolak-balikkan sampah kayumu yang akhirnya menjadi morat-marit ini, dia bilang, aku tidak akan bekerja sebelum aku menemukan jam tangan kesayanganku. Lalu seseorang itu mengatakan, beristirahatlah, pergilah makan, supaya hatimu tenang, nanti jam tanganmu akan ketemu. Setengah tidak percaya, dia yang sudah berapa waktu mencari tidak ketemu. Tetapi ya dia pasrah. Ya, dia sudah putus asa untuk mencari karena tidak ketemu, tetapi dia menginginkan jam tangan kesayangan itu. Lalu dia pergi makan, dan orang itu diam sendiri di situ, ya karena sudah tenang, tidak ada alat-alat, ya semua orang disuruh pergi makan, ya tidak ada orang yang bekerja, tidak ada sesuatu yang ada di situ. Maka orang itu dengan tenang duduk di tumpukan kayu itu, dengan tenang tidak bergerak, tidak menimbulkan suara apa-apa. Dalam keheningan dan ketenangan itu, maka mulai terdengar suara detak dari jam tangan yang hilang. Maka pelan-pelan dicari sumber detak dari jam tangan itu. Suara detik dari jam tangan itu pelan-pelan didengar, lalu fokus pada satu tempat. Ternyata disitulah memang jam tangan itu berada. Bapak Ibu sekalian, dalam kepanikan, dalam kehadiran masalah, itu seringkali menulikan kita, membutakan kita untuk dapat melihat dan mendengar bimbingan Allah dalam hidup kita. Sehingga seringkali kita panik dan kita mengalami ketakutan, keputusasaan, sehingga kita lari meninggalkan Tuhan. Dan biarlah pengalaman Elia dan pengalaman yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam hidup kita mau pakai untuk bagaimana kita dapat mendengar bimbingan Tuhan, dapat melihat bimbingan Tuhan dengan lebih baik. Sehingga kita memahami panggilan hidup kita dan kita dimampukan untuk melayani Dia, Allah, menyembah Dia sepanjang hidup kita. Mari sebelum kita berdoa syafaat, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu yang ada. Di dalam persekutuan ini pun Tuhan membimbing kami. Tuhan sedang berbicara kepada kami melalui pujian, melalui firman, melalui sharing, melalui kesaksian, melalui apapun. Ajar kami Tuhan untuk memahami tuntunan-Mu, apa yang sedang kami alami dalam hidup kami. Sehingga kami tetap mengucap syukur dan kami tidak pernah sendiri oleh karena Tuhanlah yang senantiasa menuntun hidup kami. Tolonglah kelemahan kami. Tolonglah kekurangan kami. Tolonglah keputusasaan kami. Bangkitkan kami. Dan biarlah berikan kekuatan untuk kami pergi dan kembali ke jalan kami. Untuk berjalan dalam panggilan kami. Untuk melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.